Saat ini Tiara sedang berada di dalam mobil bersama Fiona menuju ke rumah wanita itu. Fiona benar-benar langsung membawanya untuk bekerja. Tadi sebelum berangkat, Tiara sempat bertanya pada Fiona, bagaimana dengan pekerjaan lamanya. Fiona dengan santai menanyakan alamat restoran tempat Tiara bekerja, lalu menelpon seseorang untuk mengurus pengunduran diri Tiara. Semudah itu Fiona mengurusnya. Tiara tidak meragukan kalau Fiona memang berasal dari keluarga berada. Bahkan, mobil yang sedang mereka naiki saat ini saja sangat mewah dan menggilap. Seumur hidup baru kali ini Tiara naik mobil semewah ini. Saking takjub dengan mobil itu, Tiara tanpa sadar mengusap-ngusap pelan kursi mobil yang sangat empuk diduduki. Fiona yang duduk di sebelahnya tersenyum kecil melihat tingkah polos gadis itu. "Kau baru pertama kali naik mobil ya?" tanya Fiona. Tidak nyonya. Kalau mobil saya sudah pernah sebelumnya. Tapi kalau mobil yang sebagus ini memang baru pertama kali, jawab Tiara dengan jujur. Ia menarik tangannya dan tidak lagi mengusap mobil itu. Ia merasa malu. Pasti nyonya di sebelahnya ini melihat tingkahnya tadi, pikirnya. Oh, begitu. Di rumah ada beberapa mobil. Ini mobil yang biasa saya pakai. Kalau kau pergi keluar dengan Abimana nanti, kalian akan pakai mobil lain lagi, ucap Fiona. Oh, iya, nyonya. Ngomong-ngomong, apa nanti saya akan sering keluar dengan Tuan Abimana? Tanya Tiara. Tidak juga, paling hanya untuk cek kesehatan saja ke rumah sakit. Itu pun kalau dianya mau, jawab Fiona sambil menyandarkan punggungnya. Saya harap nanti kau banyak bersabar ya menghadapi Abimana. Saya akan bercerita sedikit tentang dia, supaya nanti kau tidak kaget saat bertemu dengannya, tambah Fiona. Baik nyonya, jawab Tiara lalu sedikit memiringkan duduknya menatap Fiona. Abimana itu anak saya satu-satunya. Usianya tahun ini masuk 28 tahun. Dulunya dia bekerja mengelola perusahaan milik keluarga kami. Dia seorang pengusaha muda yang sukses. Dia selalu giat bekerja keras. Dia selalu bilang bahwa hobinya adalah bekerja, ucap Fiona sambil tersenyum mengingat bagaimana Abimana pernah mengatakan itu padanya. Tapi sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan saat bekerja. Ada bangunan yang runtuh dan menimpa kakinya. Kakinya terhimpit dan sulit untuk memindahkan puing bangunan itu. Setelah berhasil diselamatkan, Abimana langsung dibawa ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, kakinya lumpuh. Fiona tampak menghela nafas dengan berat lalu melanjutkan ceritanya. Sejak kakinya lumpuh, kepribadiannya menjadi berbeda. Dia sering mengamuk kalau tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Dia tidak suka ditolong orang lain. Dia tidak mau dianggap lemah. Dia juga sering mengurung diri di kamar karena dia tidak mau orang lain memandangnya hina saat dia duduk di atas kursi rodanya. Tadi saat saya ke rumah sakit, sebenarnya saya berencana menemaninya terapi, tapi ternyata dia tidak jadi pergi ke rumah sakit. Saya bingung harus bagaimana. Sekarang saya harus mengurus perusahaan dan juga mengurusnya. Saya kerepotan. Makanya saya mencari perawat untuk mengurusnya. Fiona meraih kedua tangan Tiara lalu menggenggamnya. Tolong bantu saya untuk merawat anak saya ya. Saya yakin kau pasti bisa. Dari awal saya melihatmu menghadapi nenek tadi, saya yakin
Kau adalah orang yang tepat untuk merawatnya. Butuh orang yang sabar untuk menghadapinya. Apalagi dia baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Dek. Tiara tersentak mendengar kalimat terakhir dari Fiona. Sudahlah, kondisi Abimana sedang sakit, ditambah lagi kekasihnya meninggalkannya. Tiara tidak dapat membayangkan kesedihan Abimana saat ini. Carla, kekasih Abimana baru saja memutuskannya. Saya mengerti, dengan kondisi Abimana yang cacat seperti ini, dia pasti berpikir 2 kali untuk melanjutkan hubungannya dengan anak saya. Lanjut Fiona yang mengandung kekecewaan. Nyonya, saya akan berusaha merawat Tuan Abimana dengan baik. Nyonya tidak perlu sedih. Setiap orang hidup pasti memiliki masalahnya masing-masing, Nyonya. Saya doakan Nyonya diberi kesabaran yang lebih dalam menghadapi masalah Nyonya. Saya juga yakin Tuan Abimana pasti kuat melewati semua ini. Saya akan selalu mendampinginya, ucap Tiara dengan sungguh-sungguh. Kata-kata yang diucapkan Tiara seperti oase yang menyejukkan hati Fiona. Ia makin tertarik saja dengan gadis bermata coklat di depannya ini. Apa yang diucapkannya terdengar begitu tulus dan menenangkan. Sudah sampai, Nyonya, kata supir di depan memberitahu. Fiona pun mengajak Tiara langsung masuk ke dalam rumahnya untuk segera bertemu dengan Abimana. Lagi-lagi Tiara dibuat takjub saat melihat rumah mewah milik Fiona. Rumah itu terlihat sangat besar dengan warna putih yang mendominasi dan berbagai perabotan yang Tiara yakin harganya pasti tidak murah. Lantai rumahnya saja terlihat begitu licin dan mengkilap. Rasanya berkaca di lantai pun bisa. Tak berhenti sampai di situ. Tiara kembali tercengang saat Fiona mengajaknya menaiki lift yang ada di rumahnya untuk pergi ke kamar Abimana yang terletak di lantai 3. Wow, luar biasa. Tiara merasa sangat takjub dengan rumah itu. Ting, pintu lift berdeting. Fiona pun mengajak Tiara untuk segera masuk ke kamar Abimana. Di sana ternyata ada Bibi Alice dan Paman Leon. Paman Leon adalah suami dari Bibi Alice yang juga bekerja di sana mengatur kebutuhan pokok rumah tangga. Selamat siang, Nyonya, ucap Bibi Alice dan Paman Leon bersamaan saat majikannya masuk ke dalam kamar. Fiona tidak menjawab, ia hanya mengangguk saja. Dilihatnya putra sematawayangnya sedang duduk di atas kursi roda sambil menghadap ke jendela. Pria itu tampak memijit-mijit sendiri lengan kanannya dengan tangan kirinya. Abim tidak apa-apa. Tadi katanya dia jatuh di kamar mandi, tanya Fiona pada Bibi Alice dan Paman Leon. Betul, Nyonya, tadi Tuan Muda memang terjatuh. Leon yang membantunya. Kaki Tuan Muda terlihat bengkak, tapi tidak mau diobati. Sepertinya terkilir, lengannya juga, Nyonya, jelas Bibi Alice. Aku tidak apa-apa, pergi dari sini, usir Abimana. Suara bariton yang begitu berat dari Abimana mampu mendebarkan dada Tiara. Mendengar suaranya saja sudah membuatnya deg-degan. Bagaimana dengan wajahnya? Posisi Abimana yang membelakangi mereka membuat Tiara penasaran seperti apa wajah calon majikannya itu. Abim, kalau terkilir harus diobati. Kalau dibiarkan nanti bertambah parah, pujuk Fiona. Mom, aku tidak mau berdebat. Pergilah, usir Abimana dengan pelan. Tapi kakimu bengkak, nak, ucap Fiona. Maaf, Nyonya, saya bisa memijit kaki yang terkilir. Kalau mau, saya bisa memijit kaki Tuan yang bengkak supaya bengkaknya berkurang, kata Tiara tiba-tiba. Kali ini Abimana yang terkejut mendengar suara seorang gadis yang terdengar lembut di telinganya. Siapa yang berbicara? Suara itu terdengar asing di telinganya. Karena penasaran, Abimana pun memutar kursi rodanya untuk melihat langsung gadis itu. Abimana tertegun sejenak mendapati seorang gadis muda dengan rambut yang dikuncir 2 di depan sedang berdiri di samping ibunya.
Gadis yang memiliki bulu mata lentik tanpa riasan apapun di wajahnya berhasil membuat Abimana memandanginya cukup lama. Dengan hanya memakai kaos longgar yang tampak lusuh, celana hitam, dan flat shoes senada dengan celananya membuat Tiara tampak begitu berbeda dengan gadis-gadis di luar sana yang biasa Abimana lihat. Tiara pun sama halnya dengan Abimana. Ia tertegun dengan ketampanan yang sempurna yang dimiliki oleh Abimana. Pria dengan rahang tegas, hidung mancung, serta rambut-rambut halus di sekitar rahangnya membuatnya semakin tampan di mata Tiara. Belum lagi matanya yang keabu-abuan, yang sangat tajam kalau memandang seseorang. Rasanya Tiara sulit mengkondisikan detak jantungnya yang berdegup kencang saat ini. Abimana yang tersadar sudah menatap gadis itu terlalu lama, beralih menatap ke arah sang ibu yang berdiri di sebelah Tiara. "Siapa gadis kampungan ini?" tanya Abimana dengan nada sinisnya. Mendengar pertanyaan Abimana membuat Tiara melihat pakaian yang ia kenakan. Ya, ia sadar pakaiannya sangat lusuh dan dandanannya tampak kampungan. Pria yang akan dirawatnya ini ternyata bermulut pedas juga, sama seperti nenek yang ada di rumah sakit, pikirnya. Fiona menarik tangan Tiara untuk mengajaknya mendekat dengan Abimana. Mata elang Abimana tidak berhenti menatap tajam ke arah gadis yang digandeng ibunya itu. "Dia namanya Tiara. Dia yang akan membantu merawatmu untuk..." "Tidak. Aku tidak butuh perawat," sanggah Abimana sebelum ibunya selesai bicara. "Kau membutuhkannya, Abim. Lihatlah, kau baru saja jatuh di kamar mandi. Kau butuh seseorang untuk merawatmu," bujuk Fiona. "Tidak, aku tidak butuh siapapun," tolak Abimana lalu memutar lagi kursi rodanya kembali menghadap ke jendela. Fiona tidak menyerah. Ia berada di sisi kanan Abimana untuk membujuknya. "Berikan kesempatan padanya. Harus ada seseorang yang membantu mengurusi keperluanmu," pinta Fiona. "Mam, aku sudah bilang tidak ya tidak," tolak Abimana dengan suara meninggi. "Abim, tidak!" Tangan Abimana terbentur di pegangan kursi rodanya saat Fiona ingin memegang tangannya. Lalu ia menghindar dengan menarik tangannya secara cepat. Abimana mendesis pelan. Lengannya kembali terasa sakit. Melihat itu, Tiara secara spontan mendekat dan memegang lengan kekar milik Abimana. Abimana langsung melotot melihat lengannya dipegang, tapi lengannya terlalu sakit jika ia memaksa menariknya. "Apa yang kau lakukan?" bentak Abimana pada Tiara. "Lengan Tuan mulai membengkak juga," jawab Tiara lalu mulai mengurut lengan Abimana yang tertutup ke meja secara perlahan. "Sok tahu, lepaskan lenganku," bentak Abimana lagi. Tiara seolah tidak peduli dengan bentakan Abimana. Ia tetap mengurut lengan itu dengan serius. Sesekali ia menekan beberapa titik di lengan itu sehingga membuat Abimana meringis dengan tertahan. Abimana tidak ingin tampak kesakitan. Tuan pasti jatuh dengan posisi menyampingkan. Lengan Tuan tidak kuat untuk menompang bobot tubuh Tuan. Makanya lengan Tuan ikut terkilir. Harus segera diurut nih supaya tidak bengkak. Mungkin agak sedikit sakit, tapi Tuan tahan ya. Tiara malah fokus masalah lengan Abimana. "Sudah aku bilang, kau sok tahu, lepaskan lenganku," ucap Abimana tapi tak menarik lengannya. Pijatan yang Tiara berikan membuatnya nyaman. "Sabar Tuan, tahan sedikit sakitnya," jawab Tiara sehingga membuat Abimana berdecak. "Aku bukan tidak tahan sakit, aku tidak mau kau memijitku," Abimana berkilah. Tiara tidak menjawab lagi. Ia masih fokus dengan lengan Abimana yang terkilir. Fiona yang melihat Abimana mulai melunak pada Tiara malah tersenyum senang. Ia memberikan kode dengan matanya pada Bibi Alice dan Paman Leon agar keluar dari kamar. Ia sendiri juga ikut meninggalkan kamar itu.
Ia ingin membiarkan Abimana dirawat oleh Tiara saja di kamar. "Masih sakit, Tuan?" tanya Tiara. Jawab Abimana dengan singkat. "Apa Tuan punya minyak urut atau semacamnya? Saya rasa akan lebih baik kalau diberi minyak juga. Ini masih bengkak," tanya Tiara. Abimana menoleh ke belakang, ingin meminta Bibi Alice mengambilkannya. Tapi ia baru sadar kalau sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana kecuali mereka berdua. Abimana mendengus. Ia yakin itu pasti ulah ibunya. "Di laci sana tuh ada," kata Abimana menunjuk laci yang terbuat dari kayu dengan dagunya. "Baiklah, saya izin mengambilnya ya Tuan," ucap Tiara lalu mengambil sebotol kecil minyak urut di sana. "Aku ingin sambil berbaring," kata Abimana tiba-tiba. "Oh, baiklah Tuan, ayo saya bantu." Tiara mendorong kursi roda Abimana mendekati tempat tidur. Lalu ia pun membantu memapah Abimana untuk naik ke atas ranjangnya. "Ya Tuhan, berat sekali badannya," gumam Tiara dalam hati saat membantu memapah Abimana. Abimana menahan senyumnya saat melihat tubuh gadis kecil itu di sebelahnya kesulitan membantunya naik ke atas tempat tidur. "Sok-sokan mau mengurusku, baru membantuku naik ke ranjang aja udah membuatmu berkeringat jagung," ejek Abimana dalam hati. Tiara tidak menyerah. Ia tetap membantu Abimana sampai berhasil naik ke atas ranjang. Setelah itu, ia menaikkan kedua kaki Abimana juga ke atas ranjang itu. "Wah, kaki Tuan bengkak juga. Nanti akan saya urut juga," ucap Tiara saat melihat kaki Abimana yang bengkak. Tak ada tanggapan dari Abimana. Ia sudah berbaring dengan nyaman saat ini. "Tunggu apa lagi? Buka kemejaku. Bagaimana kau mau mengolesi minyak kalau aku masih memakai kemeja?" tita Abimana. Apa dia tidak bisa membukanya sendiri? Yang tidak bisa bergerak kan kakinya, bukan tangannya, gerutu Tiara dalam hati. "Cepat!" bentak Abimana. "Oh iya, baik Tuan," saut Tiara gelagapan. "Sabar Tiara, sabar. Demi 20 juta, demi 20 juta. Batin Tiara menyemangati dirinya sendiri. Tangannya pun terulur membuka kancing kemeja Abimana satu persatu. Jangan ditanya seberapa kencang detak jantungnya saat ini. Rasanya bernafas pun susah saat ia membuka kancing kemeja itu satu persatu hingga terbuka dengan sempurna dan menampilkan pahatan tubuh yang sempurna milik Abimana. Dengan dada bidang dan perut yang kotak-kotak, membuat Abimana tampak makin sempurna di mata Tiara. Bodoh sekali kekasih yang meninggalkannya, pikir Tiara. Kemudian Tiara membantu melepaskan kemeja itu dari tubuh Abimana, sehingga jarak di antara mereka berdua semakin dekat. Posisi Abimana yang berbaring di atas ranjang tentu saja membuat Tiara sedikit menunduk ke arah Abimana. Oh Tuhan, nafas Tiara terasa semakin tercekat. Aroma maskulin yang berasal dari tubuh Abimana mampu merasuk ke rongga hidungnya hingga membuat dadanya terasa sesak. Belum lagi mata elang yang selalu menatapnya dengan tajam, membuat Tiara tidak mampu untuk balas menatap tuannya. Ia tahu bahwa ia sedang diperhatikan, tapi Tiara tentu tidak berani memandang wajahnya. Tak berbeda dengan Tiara, Abimana juga mampu menghirup aroma tubuh yang berasal dari gadis polos di depannya itu. "Kau?" ucap Abimana terputus. "Iya Tuan." "Kau bau minyak angin nenek-nenek." Gubrak. Ingin rasanya Tiara menyembunyikan wajahnya di dasar samudra agar tidak muncul lagi di depan Abimana. Bisa-bisanya saat ia terhipnotis dengan aroma maskulin dari tubuh Abimana, tuannya itu malah merasa terganggu dengan aroma tubuhnya yang bau minyak angin nenek-nenek. Sebelum ikut Fiona ke rumah itu, memang Tiara mengurus seorang nenek-nenek di rumah sakit. Ia juga sempat memakaikan minyak angin pada nenek itu. Jadi wajar aja bau minyak anginnya masih menempel sampai sekarang. Tapi kan
tuannya itu tidak harus mengatakan secara terang-terangan padanya. Jujur, Tiara malu sekali saat ini. Heh, gadis kampung, kenapa diam aja? Kau marah? Aku mengataimu bau nenek-nenek. Kau memang bau nenek-nenek, ketus Abimana. Tiara pun hanya bisa tersenyum pasrah mendengar ejekan tuannya. Iya tuan, saya tidak marah. Saya memang bau, jawab Tiara dengan membuang rasa malunya jauh-jauh. Baguslah kalau kau sadar diri. Sabar Tiara, ingat demi 20 juta, ucap Tiara dalam hati. Bersambung.